dan anak itu akan menjadi ibu rumah tangga, anak-anaknya akan baik. 9 bulan 10 hari di dalam. Inna khalaqanal insan, kami ciptakan insan dalam perut, min nutfatin amsyajin, dari sperma, maaf, yang bercampur dengan sel ovum, sel telur. Faja'alnahu sami'am basira. Anak itu di dalam sudah bisa mendengar dan bisa melihat. Makanya ibu selama mengandungkan anak jangan ngelihat yang enggak baik. Nanti anaknya jadi tak baik, karena mata ibu mewakili mata anak di dalam. Anak bisa ngelihat. Jangan heran kalau anak itu setelah lahir lompat-lompat, karena ibu dulu selalu ngelihat K-pop. Nah, oleh sebab itu maka lihatlah yang baik-baik. Lalu kemudian setelah 9 bulan 10 hari anak pun lahir. Si bapak yang memang sudah lulus fit and proper test, anak lahir dia yang nyambut, diletakkannya di lengan sebelah kiri kepalanya, dia yang azan telinga sebelah kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata mertua? Ya Allah, memang gak salah pilih aku nyari mantu, dia yang mengazankan. Datang ibu mertua, Pak, bapak lihat dulu dari dekat, itu mantumu gaya aja, yang azan Samsung. Makanya diadakanlah musabaqah lomba azan di Masjid Salahuddin. Akhirnya anak-anak azan. Azan, azan. Wah, macam-macam. Azan lagu pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mantap, ini suaranya. Yang lagu slow. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, ternyata ini pop. Yang satu lagi, itu tinggal dipasang aja. Yang suara lembut tadi itu dipasang azan maghrib. Yang suara keras tadi subuh. Jangan yang lembut dipasang subuh. Allahu Akbar. Yang keras itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu untuk subuh. Itu yang cocok dia. Maka anak yang juara-juara azan inilah yang azan di masjid, sehingga tetangga tidak, oh mantap azan. Jangan sampai suaranya tidak baik, akhirnya tetangga sedang ngetik, dibuatnya puisi. Suara azanmu tidak nih. Itu gara-gara salah. Yang salah siapa? Muazzinnya salah. Nah, Ustadz nampaknya sudah mulai berpihak ini. Saya, namanya juga keluarga Sakinah. Ini Abdul Somad di rumah masih nyimpan piala juara 1 lomba azan antar MDA. Nah, saya azan waktu anak saya lahir, oh saya sendiri yang azankan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami dari rumah sakit area Bunda. Ya, ada apa? Anak Ustadz mau lahir. Ustadz sekarang di mana? Sedang tablik akbar. 1 Muharram. Anak saya lahir pas 1 Muharram. Jadi Ustadz pulang jam berapa? Saya pulang jam 2. Anaknya mau lahir jam 9 Pak Ustadz. Lahir aja, masa nunggu saya pulang? Anak saya pun lahir. Pulang ke rumah jam 2, saya mandi bersih-bersih, pakai kemeja, nggak pakai peci, nggak pakai sorban, nggak pakai sarung, pakai celana, datang ke rumah sakit. Sampai ke sana, mau kemana bang? Kata dia. Nggak kenal dia sama saya. Mau cari ada anak yang baru lahir tadi jam. Anak siapa? Anak saya lah. Udah ambil wudhu? Sudah, saya bilang. Pandai azan katanya. Dia nanya saya. Oh ini orang. Akhirnya saya megang, saya ngazankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi nggak kuat kayak gitu. Kalau kuat kaget lah dia nangis. Pelan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meleleh air mata, ya Allah. Saat kau lahir ke atas dunia ini, aku yang mengingatkan engkau la ilaha illallah nak. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nak. Tuhanmu Allah, Rasulmu Muhammad nak. Saat aku mati nanti aku ingin engkaulah yang membisikkan ke telingaku sebelah kanan saat aku mati sakratul maut. La ilaha illallah.
Tidak ada gunanya anak kita kaya tapi dia tidak ingat la ilaha illallah. Betul? Tak ada gunanya anak kita punya kekuasaan tapi tidak menolong agama Allah. Betul? Maka kita yang membisikkan keluarga sakinah, membisikkan. Bagi yang sudah punya anak, ingatkan anaknya, nak, engkau dulu lahir, aku yang mengazankan. Nanti kalau aku sakit sakratul maut, engkau yang membisikkan ke telingaku sebelah kanan. Bagi yang sudah punya anak. Bagi yang belum punya anak, kasih tahu sama istrinya, oh my darling, bila kau lihat nanti aku tanda-tanda mau mati, tolong kau bisikkan ke telingaku sebelah kanan, la ilaha illallah. Sekarang mas, mau nanti mau cepat aja dia kita mati. Sakit sakratul maut berat baru, ini baru demam, udah bisa, udah bisa. Apa ibu yang dimuliakan Allah. Nah, setelah anak tadi diazankan, diambil korma. Korma tadi dikunyah, cairan kormanya dimasukkan ke mulut, digosokkan ke langit-langit bagian atas. Kalau nggak berani ke bibirnya saja. Kenapa? Karena anak yang baru lahir kedinginan menggigil. Tempat yang paling nyaman adem ayam dalam rahim perut, tapi ketika anak lahir keluar kedinginan. Makanya anak yang kedinginan itu dimasukkan ke dalam oven, inkubator. Di setel berapa derajat Celcius? 40 biar cepat panasnya. Perawat begitu masuk asik main WhatsApp coaching. Begitu dibuka matang. Matang bukannya ditolong malah dipoto. Ada anak matang. Kasihan. Inilah bahayanya WhatsApp. Ini yang dikatakan Pak Kapolresta tadi, jangan menggunakan alat-alat komunikasi tanpa pengendalian yang benar. Gunakan dengan pengendalian akal yang betul. Jangan dia mengendalikan kita, kita yang mengendalikan dia. Anak ini kedinginan, bagaimana cara manaskan badannya? Tidak mungkin kita kasih bandrek, matilah dia. Maka kita kasih cairan korma yang manis, tahnik namanya. Bagus kalau dicari kiai, ulama, habaib. Sampean Arab lunongan nanti ngalap barokah. Dikasih barokah kiai, bekas air liur mulutnya diberikan ke mulut anak. Lalu kemudian anak disusukan ibunya. Berapa lama disusukan? Haulaini kamilain. 2 tahun berturut-turut. 2 tahun ditawar sama dinas kesehatan. Susukan anak Anda 6 bulan, ASI eksklusif. Otaknya akan cerdas. Pak Wakil Bupati kita ada acara, bukan menyepelekan kajian kita. Beliau ada agenda penting, bisa bersilaturahim sudah baik, alhamdulillah. Selamat jalan, mudah-mudahan Bapak selalu dapat taufik dan hidayah insyaallah. Nampaknya ceramah harus saya ulang dari awal lagi nih. Nah, maka anak tadi disusukan ibunya. Kalau anak disusukan ibunya ada 4 keistimewaan. Yang pertama otaknya cerdas. Yang kedua kebal penyakit. Yang ketiga tulangnya tidak keropos terkena osteoporosis. Yang keempat ikatan emosional ibu dan anak dekat. Karena dia sudah menyusu selama 2 tahun. Ditawar 6 bulan aja hebat. Dulu anak-anak kecil mandi di sungai sampai bibirnya biru kedinginan. Sehat. Anak sekarang baru ngeliat mendung bersin. Tidak ada hubungan emosional dengan ibu. Si ibu menyambut anak pulang sekolah. Anakku. Anaknya lari bukan ke pelukan ibu, ke pelukan pembantu. Anak tidak pernah ingat ibu karena dia tidak pernah menyusu pada ibu. Malah dia nangis kalau ngelihat kaleng. Ibunya kaleng. Ditanya orang, ibu kamu jenenge siapa? Siti Al-Baqarah. Sapi betina. Oleh sebab itu maka susukan anak-anak kita. Itu sekaligus juga untuk KB keluarga berencana. Kalau ibu menyusukan anak, maka bisa menjarangkan kehamilan. Pokoknya banyak manfaatnya. Bagus juga mencegah maaf kanker payudara. Banyak. Ustaz tahu dari mana? Tanya dokter kalau nggak percaya sama saya. Nah, setelah itu hari ke-7
Azan sudah, makan korma tahnik sudah, susukan sudah, apalagi hari ke-7. Kullu mauludin, setiap anak, rohinatun, tergadai bi aqiqatihi. Kalau kita nggak punya uang, kita gadaikan cincin. Nggak punya uang, kita gadaikan STNK, PKB. Nanti setelah ada uang, kita tebus lagi. Anak ini tergadai. Gimana cara menebusnya? Tuzbahu anhu yauma sabihi. Potongkan kambing hari ke-7. Kalau laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing menurut mazhab Syafi'i, potong hari ke-7. Kalau nggak bisa hari ke-7, mohon maaf Ustadz, hari ke-7 kami belum bisa, sibuk betul, mertua baru datang, 14. Hari ke-14 nggak bisa, hari ke-21. Hari ke-21 pun nggak ada uang Pak Ustadz, nggak usah lihat kalender, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ustadz, gimana kalau anak saya akikahnya sekalian aja pas sunatan? Mantap, itu namanya sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Cuman itu kurang, Bo. Kurang itu Pak. Yang bagusnya 3 in 1. Akikah, sunat, nikah sekalian. Ini orang bakhil, pelit. Orang mau punya anak pergi ke Singapura, bayi tabung. Bayi tabung, saya tanya, bayi tabung paling murah berapa? 100 juta. Itu pun tabung-tabung second 9 kilo. Kamu punya anak begitu mudahnya. Berapa banyak orang sudah nikah nggak punya anak. Kamu nggak punya anak berapa lama? 10 tahun nikah nggak punya anak. Ini baru nikah Januari, April punya anak. Bersyukurlah pada Allah. Maka potongkan kambing, undang tetangga, kerabat, sahabat, makan kambing. Ayo makan kambing, ayo makan kambing. Yang nggak bisa makan kambing nggak usah datang. Nanti takut kena darah tinggi, kolesterol. Ustadz Somad nggak apa-apa makan kambing. Belum ada pantangan. Saya pantang Pak. Pantang apa? Pantang dekat, habis. Ustadz, nanti kalau darah tinggi saya naik jadi tensi 180 gimana? Baca doanya Pak. Apa doa makan kambing? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Aku sebut nama Allah. Kalau sudah aku sebut nama Allah, tidak ada yang dapat memudaratkan baik di bumi maupun di langit. Makan. Nanti kalau naik Pak Ustadz, saya nggak tanggung jawab. Nah, undang sahabat kerabat. Yang datang itu membacakan doa. Bukan sekedar makan kambing. Doanya apa? Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Barakallahu laka fil mauhub. Semoga Allah memberikan berkah pada anak yang sudah dianugerahkan. Wa syakartal wahib. Kau bersyukur kepada Allah yang sudah berikan anak. Wa ruzikta birrahu. Anakmu menjadi anak yang berbakti. Wa balagha asyuddahu. Dia menjadi dewasa, jadi anak yang soleh. Bagi yang hafal. Yang enggak hafal, apa yang kau doakan tadi? Pokoknya baik-baiklah semua. Nah, Ustadz Somad, dulu kami di kampung susah, nggak ada uang. Sekarang saya sudah jadi PNS, BUMN, pengusaha sukses. Boleh nggak kalau sekarang saya akikah? Umur kamu sudah berapa? Umur saya sudah 40 Pak Ustadz. Boleh menurut mazhab Syafi'i. Imam Nawawi mengatakan boleh akikah setelah dewasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang belum akikah, setelah acara ini segera hubungi www.kambing.com. Insya Allah nanti malam saya datang, kita makan kambing bersama. Tapi hanya potong kambing saja, rambut jangan dicukur lagi. Udah umur 40 cukur rambut. Nama nggak usah diganti, tetap nama yang lama. Jangan minta ayun pakai marhaban. Cukup, hanya sedekah saja. Kalau ada tetangga yang nggak ikut ngaji hari ini, yang resek nanya-nanya, ini acara apa nih? Gak usah nanya-nanya, makan aja. Kamu nggak ngaji tadi, kalau ngaji pasti nyambung. Ini nggak akikah dulu. Oh boleh sekarang, boleh. Kalau gitu saya akikah ya, iya. Tapi agak-agak 2 minggu lagi. Kalau sekarang nanti kita naik darah tinggi kita. Nah, setelah itu apa lagi? Muru auladakum bisolah. Suruh anak kamu sholat. Wahum abna'u sab'a sinin. Sholatnya umur 7 tahun. Loh, kenapa mesti 7 tahun? Kenapa 7? Ternyata sekarang baru ketahuan mukjizat ilmiah hadis Nabi. Ternyata umur 6 tahun the golden age. Golden emas, age umur usia emas. 2 tahun pertama susukan. 2 tahun kedua
lari-lari, lompat-lompat, lari-lari, lompat-lompat, main-main. 2 tahun ketiga, bacakan ayat-ayat pendek. Ibu sambil masak. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Itulah beruntungnya kalau punya istri hafal. Istri kamu hafal Quran? Ya, berapa juz? 30. 30 juz? Enggak, juz 30. Anaknya sambil motong-motong bawang, anaknya sambil main-main, tapi dia dengar suara ibunya, dia hafal. Bapak ibu semua yang di sini tidak ada satupun yang pernah menghafal Al-Fatihah pakai kertas, betul? Enggak pernah kita ngapal Al-Fatihah. Enggak satupun di antara kita yang ngapal Qul Huwallah. Enggak pernah. Kok bisa kita hafal Qul Huwallah? Kenapa kita hafal Al-Fatihah? Kenapa kita hafal doa selamat? Karena telinga kita mendengar. Itulah kenapa sholat umur 7 tahun. Karena 6 tahun anak sudah hafal surat-surat pendek. Kenapa anak bisa hafal? Karena bapaknya bawa ke masjid. Anak yang dibawa ke masjid yang sudah mumayyiz. Mumayyiz itu 5, 6, 7, 8. 1 sampai 4 nggak bisa dibawa. Kenapa Pak Ustadz? Karena belum mumayyiz. Karena kalau kita larang dia, ini anak belum bisa. Saya sudah melarang anak, saya gini kan, dia yang gini kan saya. Jangan ribut, jangan ribut. Dia gini kan saya. Saya takut. Nggak tahu dia LCMA. Nah, kita khawatir anak umur 3 tahun kita bawa, kita taruh di samping. Di sebelah kita ada bapak-bapak sudah tua, diletaknya kacamata di bawah. Begitu kita sholat, anak kita lari-lari. Oh, bapak ini ketakutan, takut dijak. Gitu. Ustaz kok tahu pengalaman pribadi? Oleh sebab itu maka ini mesti hati-hati. Memang nampaknya sepele, tapi bisa menjadi masalah. Nanti kalau dia tegur kita tersinggung, emosi kita bangkit, hubungan ukhuwah Islamiyah kita rusak, hubungan tetangga kerabat kita menjadi putus hanya gara-gara masalah sepele.